Matius 12 ayat 46 sampai ayat yang ke-50. Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ya, Tuhan Yesus mengatakan, saudaraku itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku. Ibuku itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku. Saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, itulah yang melakukan kehendak Bapakku. Ya, jadi ketika itu, ya, ada seorang mengatakan, "Tuhan Yesus itu ada di luar, ibu dan saudara-saudaramu, mereka hendak menemuimu, mereka kesulitan, kepayahan karena banyaknya orang. Karena banyaknya orang, mereka tidak bisa mencapai Yesus." Ya. Jadi orang tersebut mengingatkan, itu loh saudaramu, perlu diperhatikan, perlu diutamakan, itu ibumu, ya kan? Tapi Yesus mengatakan, "Ibuku adalah yang melakukan kehendak," sambil menunjuk kepada murid-muridnya. Jadi ibu itu adalah orang yang terdekat kepada kita. Saudara-saudara kita itu, saudara laki-laki, saudara perempuan itu yang terdekat kepada kita. Ibu kita itu terdekat kepada kita. Saudara laki-laki, saudara perempuan itu terdekat bagi kita. Secara manusia, orang yang memberitahu tadi, dia tidak salah. Karena dia tahu orang yang paling kita hormati, paling dekat itu ya saudara kita, ibu kita. Yang paling harus kita perhatikan yaitu. Tetapi Yesus mengatakan suatu hal yang mungkin membingungkan mereka waktu itu yang mendengar, saudaraku adalah yang melakukan kehendak Bapa, ibuku yang melakukan kehendak Bapa, sambil menunjuk orang-orang yang telah dipilihnya, orang-orang yang mengikuti dia dengan setia, itu murid-muridnya. Inilah ibuku, ini saudaraku. Jadi bagi Yesus, yang terdekat kepada dia itu adalah yang melakukan kehendak Allah. Bukan yang terdekat itu mungkin ya karena orang Yahudi, ya karena tetangga Yesus, ya apalagi ibu Yesus yang paling dekat menurut kita ya ibunya, saudara-saudaranya. Tetapi tidak. Yang terdekat menurut Yesus kepada dia, yang paling dia hormati, yang paling dia kasihi adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Orang-orang yang hidup di dalam kesetiaan, orang-orang yang hidup di dalam kasih kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengikuti dia, yang taat dan setia, murid-muridnya, itulah saudara-saudaraku. Saudara-saudara Yesus itu adalah saudara-saudara yang jauh melebihi saudara yang hanya terikat keluarga, famili. Bagi Yesus itu saudaranya itu adalah secara rohani yang melakukan kehendak Bapa. Itu yang paling utama. Sebab saudaraku, memang kita bisa terjebak dalam roh kekeluargaan. Kita menganggap, oh yang terdekat itu ibuku, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, oh aku siap mati untuknya. Apapun yang terjadi dengannya, aku akan membelanya mati-matian, habis-habisan aku, karena mereka adalah saudaraku. Dia ibuku, dia bapakku, dia abangku, kakakku. Kita terjebak dalam roh kekeluargaan. Kalau tidak hati-hati, ini berbahaya.
Apa yang terjadi? Ketika saudara kita bermasalah dengan orang lain, kita bela habis-habisan, padahal saudara kita yang salah. Makanya Yesus itu tetap menjunjung kebenaran. Orang yang melakukan kehendak Bapa itu hidup dalam kebenaran. Itulah yang benar. Maka orang-orang benar ini, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa itu di atas semua tingkat. Yang paling dekat dengan Tuhan itu, yang berhubungan dengan Tuhan adalah orang-orang benar, orang-orang yang hidup dalam kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa. Dan itu adalah orang-orang benar di hadapan Bapa, di hadapan Yesus. Itu orang paling dekat. Tetapi bagi kita yang masih dikuasai oleh roh kekeluargaan, yang paling dekat dengan kita yaitu saudara-saudara kandung kita itu. Dan kita bisa terjebak dalam roh kekeluargaan tadi, apapun ceritanya. Seorang ibu mencampuri rumah tangga anaknya. Terlalu banyak intervensi, terlalu banyak mempengaruhi. Akhirnya menantunya komplain kepada suaminya. Kenapa kita selalu dibayang-bayangi? Kenapa kita selalu dicampuri? Kenapa kita selalu dikendalikan oleh ibumu? Karena si laki-laki ini betapa menyayangi ibunya. Sekalipun dia tahu bahwa ibunya kadang melampaui batas, terlalu mengurusi, terlalu mempengaruhi, terlalu mengatur. Tetapi karena ibunya, dia tetap membela ibunya. Akhirnya istrinya ini pergi meninggalkan dia, tidak tahan, hancur. Bukan berarti kita tidak menghargai ibu kita, saudara-saudara kita, bukan berarti. Tapi kita harus bijak, kita harus menilai dengan benar, memutuskan dengan benar. Kalau kejadiannya seperti itu, dengan baik-baik bagaimana caranya kita menyampaikan kepada ibu kita, ibu jangan terlalu banyak mencampuri kita, berikan kami kedewasaan, kebebasan. Kalaupun ibu, biarlah ada untuk memberi saran, nasihat, jangan sampai mengendalikan, mengatur-atur. Nah, begitu. Kita juga menghargai dia sebagai ibu kita, jangan sampai tersinggung. Tapi kita beri pengertian. Jangan sampai kita bela habis-habisan, benar atau salah, pegang bela habis-habisan. Akhirnya kehidupan kita jadi berantakan, jadi kacau. Nah, itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh. Ada juga kejadian karena membela saudaranya yang sedang berkelahi, akhirnya dia membunuh lawan dari saudaranya ini. Akhirnya dia pun masuk penjara, dia pun hancur gara-gara membela keluarganya tadi yang secara berlebihan, dengan cara yang tidak benar. Karena roh kekeluargaan tadi, roh kekeluargaan itu, ya kita bisa melakukan apa saja demi keluarga, demi saudara, yang pada akhirnya bisa menghancurkan kita. Tapi ketika kita mendasarkan segala sesuatu dengan kebenaran, yaitu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehendak Bapa, kita akan aman. Kalau memang saudara kita sedang dalam salah, kita tetap menyatakan kesalahannya, kita tetap tunjukkan kebenaran. Kita harus berpihak kepada kebenaran. Kita tidak berpihak kepada keluarga, tetapi berpihak kepada kebenaran. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia bukan tidak mengasihi ibunya Maria atau saudaranya, tapi dia tetap menjunjung tinggi kebenaran. Yang melakukan kebenaran lah, yang melakukan kehendak Bapa lah saudaraku. Itu yang paling utama. Dan saya yakin ibunya pasti dipanggil, saudara-saudara dipanggil, ada apa ibu, ada apa saudaraku. Bukan berarti Yesus mengabaikan mereka, tetapi Yesus mau mengajarkan yang paling utama, yang paling penting itu adalah ketaatan kepada Bapa. Hidup dalam Bapa, hidup dalam kebenaran, hidup melakukan kehendak Bapa. Melebihi roh-roh kekeluargaan tadi, melebihi perasaan-perasaan yang itu terkadang bisa terkontaminasi dengan ketidakbenaran. Terpujilah nama Tuhan, tetap setia, tetap hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.